Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Pendidikan Agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zihab dengan NPM 4183403214 dengan jurusan akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan moderasi beragama. Nah, arti dari moderasi beragama adalah sikap dan cara pandang dalam menjalankan ajaran agama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Moderasi beragama menghindari sikap ekstrim, baik dalam bentuk fanatisme yang berlebihan maupun sikap longgar yang mengabaikan nilai-nilai agama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam baik dari segi agama, budaya maupun keyakinan. Dan di sini ada beberapa prinsip utama moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi. Nah, toleransi ini menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan agamanya. Yang kedua ada keadilan, bersikap adil dalam menilai orang lain tanpa memandang latar belakang, agama atau kepercayaan mereka. Yang ketiga ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini menghindari ekstrim baik dalam praktik agama yang terlalu keras maupun yang terlalu longgar. Yang keempat ada musyawarah. Nah, musyawarah ini mengutamakan dialog dan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik. Nah, moderasi beragama penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan keadilan di tengah keberagaman. Dan di sini ada fungsi. Nah, fungsi moderasi beragama itu yang pertama ada mencegah konflik sosial. Nah, dengan moderasi beragama masyarakat diajarkan untuk saling menghormati perbedaan keyakinan sehingga dapat mengurangi potensi konflik berbasis agama. Yang kedua ada menjaga kerukunan antar umat. Nah, moderasi beragama mendorong dialog antar umat beragama, menciptakan saling pengertian dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah keragaman. Yang ketiga ada memperkuat nilai toleransi, yaitu moderasi beragama mengajarkan toleransi tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing, sehingga setiap individu dapat menjalankan agamanya dengan damai. Yang keempat ada mendorong keadilan sosial. Dalam kehidupan beragama, moderasi membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Yang kelima ada meningkatkan pemahaman agama yang komprehensif. Moderasi beragama mengajak individu untuk memahami agama secara mendalam sehingga tidak terjebak pada pemahaman yang sempit atau fanatik. Dan di sini juga ada beberapa fungsi, yaitu ada mendukung pembangunan nasional, yaitu moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas negara, menciptakan suasana kondusif untuk pembangunan dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, dengan mempraktikkan moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun kehidupan yang harmonis. Dan di sini ada ciri-ciri moderasi beragama. Nah, ciri-ciri moderasi beragama adalah cara beragama yang mengedepankan sikap tengah, yaitu wasatiyah, menghindari ekstrim baik dalam bentuk kekakuan radikalisme maupun kelonggaran liberalisme. Berikut adalah ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama adil, yaitu adil ini menghormati hak dan kewajiban orang lain serta berpegang pada prinsip keadilan dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Yang kedua ada toleransi, yaitu bersikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan, pandangan, dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Yang ketiga ada seimbang. Nah, seimbang itu bisa disebut dengan tawazun, mempertahankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukrawi, serta antara hak individu dan kepentingan kolektif. Yaitu yang keempat ada menghormati keberagaman, menerima bahwa perbedaan dalam agama, suku, dan budaya adalah bagian dari kehendak Allah sebagai fitrah manusia.
Yaitu yang kelima ada anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal dalam menjalankan dan memperjuangkan agama. Yang terakhir ada bersikap inklusif. Tidak eksklusif atau merasa paling benar sendiri, melainkan terbuka untuk menerima keberadaan kelompok lain sebagai bagian dari kehidupan bersama. Nah, tujuan moderasi beragama adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama dengan cara mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan menghindari ekstrim. Hal ini bertujuan agar tercipta perdamaian, persatuan, dan kehidupan sosial yang inklusif di tengah keberagaman keyakinan. Dan di sini ada beberapa tujuan moderasi beragama. Yang pertama ada mencegah ekstrim, menghindari sikap berlebihan maupun terlalu longgar dalam menjalankan ajaran agama sehingga umat dapat menjalankan agama dengan sikap yang adil dan seimbang. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati di antara penganut agama yang berbeda demi menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan keseimbangan, memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan atas dasar agama sehingga tercipta seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga ada memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama bertujuan memperkuat komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada mencegah konflik sosial, mengurangi potensi konflik berbasis agama dengan cara menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dan di sini ada indikator. Nah, indikator moderasi beragama adalah parameter atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana sikap, perilaku, dan pemahaman beragama seseorang atau kelompok mencerminkan prinsip keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman di Indonesia. Moderasi beragama sering dikaitkan dengan upaya menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang multikultur dan multireligius. Yang di sini ada beberapa indikator moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi. Nah, itu tuh menghargai perbedaan keyakinan budaya dan pandangan hidup orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, bersedia hidup berdampingan dengan damai meskipun ada perbedaan. Yang kedua ada anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, mengutamakan dialog yang menyelesaikan perbedaan dan konflik, menentang radikalisme dan ekstremisme yang merusak kehidupan sosial. Yaitu yang terakhir ada keadilan dan kesetaraan, mendorong perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang agama atau keyakinan, memperjuangkan hak-hak orang lain tanpa diskriminasi, mendukung kebijakan yang adil dalam kehidupan beragama. Dan di sini ada kesan atau pesan metode pembelajaran agama Islam tentang moderasi beragama. Kesannya itu metode pembelajaran agama Islam tentang moderasi beragama memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sikap toleransi dan kebijaksanaan dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini membantu menciptakan pemahaman yang inklusif, mempererat hubungan antara sesama, serta mencegah sikap ekstrim yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Nah, pesannya itu penting bagi setiap individu untuk mengamalkan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, dan menjadikan moderasi beragama sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak. Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai, adil, dan harmonis. Dan di sini ada saran agar memiliki karakteristik moderasi beragama. Yang pertama ada menghormati perbedaan. Nah, sadari bahwa keragaman agama, budaya, dan keyakinan adalah kekayaan yang harus dijaga. Hindari nilai inklusif dan jadilah pribadi yang terbuka terhadap pandangan berbeda. Yang kedua ada menghindari fanatisme. Hindari sikap ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Sikap
fanatik dalam memicu konflik dan merusak harmoni sosial. Yang ketiga ada membangun dialog antar umat beragama. Berpartisipasilah dalam dialog antar agama untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa saling pengertian antar umat beragama. Yang keempat ada mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadikan nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan kedamaian sebagai landasan dalam kehidupan beragama. Sekian dari penjelasan saya tentang moderasi beragama. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.